Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Iwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, yakni kajian yang ke-8, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar apa yang kita lakukan di puasa kita semuanya dicatat sebagai kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, kemarin pada sesi yang ke-7 kita sudah membahas hukum mengunyah permen karet, apakah membatalkan puasa atau tidak. Sudah kita bahas di hari Jumat kemarin. Dan kita sekarang akan membahas hukum memakai celak. Jadi biasanya ada saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, mereka menggunakan celak. Bagaimana hukum menggunakan celak? Jika orang yang berpuasa memakai celak dan dapat masuk hingga ke perutnya, maka menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah hukumnya adalah batal. Jadi seseorang yang menggunakan celak, kemudian terasa pahit di tenggorokannya, maka pendapat yang dimuktabar, yang dipilih di mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, puasa orang tersebut batal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi sebaiknya bagi orang yang berpuasa tidak menggunakan celak ketika di siang hari dan dia sedang berpuasa, kecuali kalau terpaksa sekali. Maksud terpaksa adalah jika celak itu dia untuk obat, saya kurang tahu persis seperti apa, tapi di kitab ini disebutkan jika untuk obat, maka sebagian ulama menyatakan boleh. Namun saya, Nur Ahmad, lebih cenderung memilih pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa memakai celak di siang hari, kemudian terasa pahit di daerah kerongkongannya, maka dia bisa membatalkan puasanya. Sebaiknya itu dihindari. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apa hukum tetes mata, tetes telinga dan tetes hidung di siang hari pada bulan Ramadan. Sudah menjadi lazim bahwa ada satu waktu seseorang mengalami sakit pada matanya. Kemudian dia butuh tetes mata, maka dia akan menjadikan meringankan dari sakit mata yang dia sedang hadapi. Bagaimana status hal tersebut? Hukum tetes mata dan telinga tidak termasuk dalam pembatal puasa. Saya ulangi, jika meneteskan di mata dan meneteskan di telinga bukan termasuk yang membatalkan puasa. Namun jika tetesnya ada di hidung
dikhawatirkan sampai kerongkongan atau lambung, maka batal puasanya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, jika diteteskan di mata dan di telinga, maka itu bukan termasuk perkara yang membatalkan puasa seseorang. Namun jika di hidung, kemudian terasa masuk di kerongkongan, masuk di lambungnya, maka obat tadi hukumnya adalah batal. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa seseorang yang sakit mata, kemudian terasa sangat sakit pada matanya, dia terpaksa harus meneteskan, ya, obat mata di matanya, maka hukumnya boleh. Karena menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, hal tersebut tidak membatalkan puasanya, termasuk di telinganya. Tapi kalau di hidung, ya, beliau mengatakan jika dengan diteteskan di hidung, ya, menjadikan, ya, tenggorokan terasa pahit, atau di lambungnya dikhawatirkan masuk ke dalamnya, masuk ke dalam lambung, maka sebaiknya dihindari menggunakan obat tetes di hidung. Adapun di telinga dan di mata itu hukumnya boleh. Apalagi kalau ada rasa sakit yang sedang dia rasakan, itu dalam kondisi, ya, darurat, dan itu sangat diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ya, menghirup aroma wangi, ya, seperti kemenyan, seperti gaharu, ya, seperti parfum, ya. Apa hukumnya? Ya. Menurut mazhab Hambali, menghirup rupa, ya, semacam kemenyan, minyak wangi atau sejenisnya tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan puasanya. Jadi seseorang yang menghirup parfum, ya, seseorang yang menghirup parfum, seseorang yang menghirup bau gaharu, seseorang yang menghirup bau kemenyan atau wangi-wangi lainnya, menurut mazhab Hambali atau Hanabilah, ya, puasa dia tidak batal. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang puasa, ya, dalam kondisi tertentu kita butuh pewangi di rumah kita, di kamar kita, kemudian wangi itu kita hirup meskipun dia dalam bentuk asap, ya, menurut Hambali, ya, dia tidak membatalkan puasa. Mengapa? Sebab itu tidak termasuk yang memberikan kekuatan dan energi pada tubuh, ya. Jadi kenapa tidak membatalkan? Karena hirupan yang dia hirup tadi, ya, tidak menjadikan tubuh orang tersebut lebih kuat, badan orang tersebut lebih sehat, ya sudah, cuma hanya menghirup saja, maka dia tidak termasuk perkara yang batalkan wudu. Ini pendapat membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama dari Hanabilah. Kemudian mazhab Syafi'iyah mengatakan asap dupa atau sejenisnya termasuk minyak wangi tidak membatalkan puasa meskipun dilakukan dengan sengaja, karena ini perkara yang, ya, dimaafkan. Kemudian yang kedua, karena sulit dihindari. Di dua mazhab, pertama mazhab Hanabilah, ya, mengatakan tidak batal wudu puasa seseorang yang menggunakan atau mencium bau wangi, baik itu aroma parfum, kemenyan, dupa, atau yang semisal dengannya, ya. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i itu tidak, ya, membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mazhab Maliki berpendapat menghirup dupa, minyak wangi, dan semisalnya dia hukumnya makruh tapi tidak sampai membatalkan puasanya. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama Imam Ahmad, ya, dan Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal, mutlak, baik dia dihirup dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun mayoritas mazhab Maliki, ya, mereka mengatakan hukumnya makruh kalau disengaja. Namun jika dia harus menghirup atau dia menghirup tanpa sengaja,
maka tidak sampai membatalkan puasa. Dari 3 pendapat ini saya lebih cenderung memilih pendapat ya ke 1 dan kedua, yakni tidak membatalkan puasa dan dia hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah, tidak masalah dia menghirup parfum atau gaharu tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya ya, hukum memasukkan ya, obat melalui kemaluan dan dubur. Ya. Bolehkah ya, memasukkan obat melalui kemaluan dan dubur seseorang? Ya. Menurut mazhab Maliki, ya, obat yang dimasukkan ke dubur membatalkan puasa karena dapat menembus sampai ke usus. Ini pendapat yang pertama. Jadi memasukkan ya pil atau obat atau injeksi dari kemaluan atau dubur seseorang, ya, mazhab Maliki berpendapat itu bisa membatalkan puasa. Apa ilatnya? Apa alasannya? Karena dia bisa ya masuk ke dalam ususnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'iyah ya, berpendapat dengan ini ya. Berpendapat sama ya. Kami baca ulang. Adapun mazhab Syafi'iyah sependapat dengan pendapat Maliki. Ya. Jadi kalau memasukkan obat dari dubur, memasukkan obat dari kemaluan, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ya, mereka berpendapat batal puasanya. Karena apa? Karena obat tadi itu bisa masuk ke dalam usus. Ya. Sedangkan pada kemaluan wanita terjadi perbedaan pendapat. Dianggap membatalkan puasa seperti pada kasus dubur dan tidak dianggap membatalkan puasa seperti kemaluan laki-laki. Jadi hanya saja Imam Syafi'iyah memberikan perincian ya. Saya bacakan. Pada kemaluan wanita terjadi perbedaan pendapat. Dianggap membatalkan puasa seperti pada kasus dubur. Jadi memasukkan obat dari kemaluan, pendapat yang pertama menurut Syafi'iyah yaitu tidak batal. Itu batal, maaf. Sama seperti masukkan ke dalam dubur. Tapi pendapat yang kedua menurut Syafi'iyah tidak. Karena dia dikiaskan dengan memasukkan di kemaluan laki-laki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lihat bagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ya dalam Al-Mumti' Syarhu Zadul Musta'ni ya pada jilid yang ke-6. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa apa yang membatalkan puasa adalah makanan dan minuman dan apa-apa yang semakna dengannya. Ya, jadi ini jelas. Kata beliau, yang membatalkan puasa itu berjenis makanan atau minuman yang sejenis dengannya. Namun dia harus menggunakan jauf, ya. Jadi dia harus melalui kerongkongan, ya, harus melalui kerongkongan. Ya. Beliau berkata, kami merasa cukup dengan sebab-sebab yang asli. Jika mengambil pendapat yang rajih, maka pembatal puasa adalah makan dan minum. Sedangkan sesuatu yang lewat dari dubur dan kemaluan, ya, itu tidak disebut makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Ya. Kami ulangi ya, memasukkan ya obat ke dalam dubur atau kemaluan, ya, itu mazhab Maliki mengatakan batal. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Ya. Hanya bedanya kalau dari kemaluan mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal sama dengan dubur, ada yang mengatakan tidak batal, dikiaskan dengan kemaluan laki-laki. Syekh Utsaimin memberikan penjelasan. Jadi yang dimaksud pembatal itu, ya, yang maksud itu adalah jika ya dia Jadi yang dimaksud pembatal adalah jika makan dan minum dan melalui jauf, ya, melalui kerongkongan. Ya. Kalau dia melalui selainnya, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, jadi saya
lebih cenderung, meskipun saya menghargai pendapat pertama dan kedua, saya lebih memilih pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti', bahwa memasukkan obat dari dubur, dari kemaluan itu tidak membatalkan puasa. Apalagi ya, jika itu diperlukan karena adanya hajah, adanya pengobatan yang harus dilaksanakan, maka hukumnya boleh, ya. Jadi tidak membatalkan puasa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, apa hukum ya menggosok gigi atau hukum gosok gigi menggunakan odol? Nah, ini biasanya sering ya, gosok gigi menggunakan odol ya. Bolehkah hal tersebut dilakukan seseorang menggunakan makjun ya atau pasta gigi? Orang yang berpuasa ya boleh hukumnya menggunakan pasta gigi, namun tetap harus berhati-hati agar menjaga tidak tertelan dan masuk ke dalam ya rongga mulutnya, ya, rongga atau lehernya. Namun ya menurut Syekh Abu Malik Kamal bin Asaid Salim, pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu, beliau lebih cenderung sebaiknya ya gosok gigi di siang hari itu dihindari menggunakan pasta gigi. Meskipun kata beliau tidak masalah, tapi dihindari itu lebih utama. Ya, dihindari lebih utama. Kalau yang pertama tadi mengatakan boleh, itu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji. Ya. Kemudian Syekh Abu Malik ya Kamal bin Asaid As-Salim, ya, pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu, beliau mengatakan boleh, hanya sebaiknya dihindari itu lebih utama. Gunakanlah pasta gigi ketika gosok gigi di malam hari atau sebelum imsak, sebelum azan subuh. Nah, jadi saya mohon maaf lebih cenderung memilih pendapat yang pertama. Memilih pendapat yang kedua, yakni gosok gigi silakan tapi jangan menggunakan pasta gigi. Ya. Sikat saja ya. Toh cuma sehari, tadi pagi ketika menjelang subuh kita sudah gosok gigi. Itu lebih kehati-hatian, lebih berhati-hati daripada kita gosok gigi ya, tapi kemudian ya rasa manisnya itu bisa kita rasakan. Jadi saya Nur Ahmad lebih cenderung memilih pendapat yang kedua, yakni tidak usah menggunakan odol ya ketika gosok gigi. Ya, baik, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kami ulangi ya, apa hukum memakai celak ketika puasa ya, hukum memakai celak ya, jika sampai masuk ke hidung ya hingga ke perut ya dan terasa pahit di tenggorokan, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan batal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Saya milih pendapat ini. Sebaiknya kalau Bapak Ibu ingin bercelak malam hari saja ya, malam hari menggunakan celaknya ya, meskipun untuk berobat. Kecuali kalau tidak tahan harus di siang hari karena ada pengobatan yang harus dijalani, tidak masalah, boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk perawatan mata saja, itu sebaiknya malam hari ya, sebelum tidur ya, karena kita sudah tidak wudhu lagi pada waktu itu. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal ya, tidak batal jika memang itu dibutuhkan ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi tetap ya memakai malam hari lebih utama. Kemudian menghirup aroma wangi seperti kemenyan, gaharu dan sebagainya, yaitu tidak batal ya, tidak batal kecuali mayoritas Maliki mengatakan makruh, tapi makruhnya tidak sampai membatalkan puasanya. Kemudian memasukkan obat dari kemaluan, kalau mazhab Maliki
dan Syafi'i itu batal. Kenapa? Karena nanti dia akan naik ke atas melalui anus atau kemaluan melalui usus dan menjadikan seseorang kuat. Misal. Namun Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengatakan lebih cenderung tidak menganggap batal. Ya, karena yang dimaksud batal adalah makan dan minum dari atas, ya, dari mulut. Ya. Dan kalau dari bawah tidak. Ya. Apalagi kalau untuk pengobatan maka lebih utama untuk dikerjakan. Apalagi dalam kondisi terpaksa. Kemudian hukum menggosok gigi pada siang hari, ya, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, tapi pastikan tidak ada yang tertelan dan hati-hati dalam melakukannya. Pendapat yang kedua dalam kitab Syahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu, sebaiknya dihindari. Ya, kalaupun gosok gigi silahkan, tapi di malam hari, atau gosok gigi silahkan tapi tidak menggunakan ma'jun, tidak menggunakan pasta gigi. Demikian ikhwani rahimakumullah, insyaallah besok hari Ahad kita libur, kita online tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan akan saya jawab melalui media ini insyaallah. Dan kajian seri yang ke-9 masalah hukum suntik batalkah, ya, insyaallah kita bahas di hari Senin, ya, untuk membacakan tanya jawab insyaallah. Demikian barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.